Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan di setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mega Rahma Rianindya Dewi, biasa dipanggil Mega dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya miliki dengan topik manusia bukan hanya bertahan, tapi juga harus kuat dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak terlepas dari yang namanya masalah. Masalah ataupun cobaan dalam hidup, entah mulai dari masalah akademik, permasalahan ekonomi, ataupun permasalahan lainnya yang mengakibatkan diri sendiri merasa lemah dan banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga manusia harus membutuhkan Allah untuk di setiap langkahnya. Dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 1-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Isi dari kandungan Quran Surah Al-Insyirah ayat 1-8 yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya di dalam kesempitan terdapat kelapangan dan di dalam kekurangan sarana untuk mencapai suatu keinginan terdapat pula jalan keluar. Selain itu, sebagai seorang muslim, jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada, karena apabila telah menyelesaikan suatu pekerjaan, harus memulai lagi dengan pekerjaan yang lain. Selain itu, musibah sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni ghorot, yang artinya tepat pada sasaran. Maknanya adalah Allah SWT memberikan cobaan bagi setiap hambanya dengan tepat sasaran karena yakin bahwa hambanya mampu melewatinya. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat Rabbana la tu'akhizna inna sina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna antal maulana fangsurna alal qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan dan diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
Makna dari ayat tersebut menjelaskan terkait dalam mencapai tujuan hidup itu, manusia senantiasa diberi beban oleh Allah SWT sesuai dengan kesanggupannya. Mereka diberi pahala yang lebih dari yang telah diusahakannya dan mendapatkan siksa yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukannya. Amal yang dibebankan kepada seseorang hanyalah yang sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang tidak membebani manusia dengan beban yang berat dan sukar. Hal ini seharusnya menjadi sumber ketenangan dan kekuatan bagi kita. Sebagai manusia, kita mungkin merasa terbatas, namun keyakinan ini mengajarkan kita bahwa untuk kita harus selalu berusaha dan berserah diri kepada Allah. Kita bisa meminta pertolongan dari Allah SWT dalam menghadapi segala ujian dan yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan seiring dengan usaha dan doa kita. Sejatinya permasalahan harus dihadapi dan dilalui agar manusia mampu bertahan dan menjalani kehidupan seperti bersabar dengan menemukan akar permasalahan dan tidak membesar-besarkan dari permasalahan itu sendiri. Suatu hal yang pasti dengan mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa dengan keyakinan penuh supaya hati lebih tenang dan mendapatkan solusi ataupun jalan yang terbaik. Semisal terdapat masalah yang sangat berat, kita juga harus meyakini bahwa kita mampu melewati dan Allah akan mengangkat derajat kita semua. Jadi, mari kita jadikan keyakinan ini sebagai penolong dan pendorong untuk terus berusaha, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan tetap sabar dalam menghadapi ujian dalam hidup. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dan menerima segala amalan ibadah kita. Amin, 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 ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Sungguh segala kebenaran hanya dari Allah SWT dan segala kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.